Perkenalkan, nama saya Putra Frizi, saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks drama. Hal pertama yang perlu diketahui dari teks drama yaitu pengertiannya sendiri. Teks drama adalah teks yang berisi cerita. Cerita disajikan melalui rentetan dialog per babak yang dibayangkan. Cerita dan peristiwa yang terjadi disajikan di panggung teater, dapat digambarkan melalui pertunjukan. Lalu, arti dari drama sendiri yaitu sebagai bentuk karya sastra yang isinya menyangkut kehidupan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gerak. Lalu beralih dari situ, kita lanjut ke ciri-ciri dari teks drama. Yang pertama, semua cerita dalam drama harus berbentuk dialog dan memiliki narasi, baik bagi para tokoh utama maupun naratornya. Semua ucapan mutlak ditulis dalam bentuk teks. Yang kedua, obrolan yang ditulis dalam drama tidak menggunakan tanda petik karena bukan kalimat langsung. Yang ketiga, naskah drama harus dibekali dengan petunjuk kepada tokoh pemeran yang bersangkutan. Petunjuk ini biasa ditulis dalam tanda kurung atau memakai format huruf yang berbeda. Lalu yang terakhir, yang keempat, naskah petunjuk dalam drama ditulis di atas atau di samping dialog. Lalu yang ketiga, hal yang perlu diketahui yaitu struktur dari teks drama ini. Yang pertama ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menggambarkan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan. Tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika, dan cara manusia dalam mengatasi persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi konflik-konflik dan pengembangannya. Gangguan-gangguan atau halangan-halangan dalam mencapai tujuan. Kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini dapat diketahui bahwa watak tokoh utama protagonis atau antagonis. Resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lalu setelah dari dialog kita beralih ke epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari dari cerita tersebut atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Yang keempat yang harus kita ketahui adalah unsur teks dari drama ini. Unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Tema-tema dalam lakon menyentuh semua masalah, mulai dari masalah kemanusiaan, kekuasaan, perasaan, pencemburuan, dan lain-lain. Lalu, yang kedua ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada melalui cerita dan peran para tokoh dalam drama. Sepanjang drama, pesan atau amanat biasanya disembunyikan secara rapi dengan menyesuaikan dari isi cerita drama. Lalu yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan.
Setelah itu ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Setelah itu ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh protagonis, antagonis, dan tertagonis. Mari mengenal lebih dalam. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh utama biasanya ditandai oleh beberapa hal, yaitu yang paling sering muncul di dalam setiap adegan, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh utama, kejadian yang terjadi terkadang melibatkan tokoh utama. Dialog-dialog yang dilibatkan tokoh lain selalu berkaitan dengan tokoh utama. Lalu yang selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak kurang baik atau berperan sebagai orang jahat. Yang ketiga adalah tokoh tertagonis. Tokoh tertagonis adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan biasanya memiliki kaitan dengan tokoh utama. Masih di penokohan, kita dapat membaginya dalam segi perwatakan. Yang pertama ada tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seseorang yang baik, pada akhirnya akan menjadi orang yang berbuat jahat. Yang kedua, ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Lalu yang ketiga ada tokoh statis. Tokoh statis adalah kebalikan dari tokoh berkembang, yaitu tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dari suatu drama. Lalu yang keempat adalah tokoh serbabisa. Tokoh serbabisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tapi juga bisa berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Setelah itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik drama merupakan unsur-unsur pembentuk drama dari luar. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur ekstrinsik drama antara lain adalah yang pertama latar belakang pengarang, yang kedua nilai agama dan kepercayaan, yang ketiga adalah kondisi politik negara, keempat adalah psikologis pengarangnya, dan yang terakhir yang kelima adalah situasi sosial budaya. Hal-hal tersebut merupakan unsur ekstrinsik dalam drama yang menjadi faktor luar yang mempengaruhi dibuatnya suatu drama. Misalnya, latar belakang pengarang tentu berbeda-beda sehingga menghasilkan karya drama yang berbeda-beda pula antar satu pengarang dengan pengarang lainnya. Dan cukup sekianlah penjelasan saya. Itulah akhir dari semua mengenai teks drama. Sekian dan terima kasih.